pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2023 dari sektor pertambangan menembus angka 300 triliun ton. Nah, salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah nikel, dengan total cadangan yang menembus angka 17 miliar ton. Nah, nikel ini seringkali kita manfaatkan sebagai paduan logam dalam pembuatan stainless steel, kemudian juga dimanfaatkan dalam pembuatan baterai, dan juga dimanfaatkan sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Nah, nikel ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu nikel laterik dan juga nikel sulfida. Nikel laterik terbentuk karena proses pelapukan batuan ultramafic yang terjadi pada daerah tropis, yang nantinya akan menghasilkan zona-zona yang kaya akan nikel, seperti limonit dan juga sulfurlit. Sementara itu, nikel sulfida terbentuk karena proses magmatik, di mana magma nantinya akan bercampur dengan mineral sulfur yang menghasilkan mineral sulfida, seperti petrandit. Nah, tahukah kalian bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia? Statement ini tentunya tidak hanya muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang sangatlah panjang. Nah, untuk mengetahui kenapa Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia ataupun di dunia, itu karena adanya proses eksplorasi. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih itu galian eksplorasi? Dan bagaimana proses eksplorasi nikel itu dilakukan? Mau cari tahu jawabannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan, mengidentifikasi, serta mengevaluasi cadangan mineral atau bahan tambang yang terdapat di suatu area. Tahapan ini dilakukan dengan penelitian awal untuk mengindikasikan keterdapatan mineral atau batuan di bawah permukaan bumi. Terdapat beberapa fase dalam tahap eksplorasi, yaitu eksplorasi awal, eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci, dan evaluasi cadangan. Yang pertama yaitu eksplorasi awal. Tahap ini dilakukan dengan melakukan survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia untuk mendapatkan indikasi atau potensi mineral. Hasil dari eksplorasi awal ini berupa informasi jenis-jenis mineral yang mungkin ada atau struktur geologi yang mendukung pembentukan endapan pada area tersebut. Kemudian setelah dilakukan eksplorasi awal yang indikasinya positif, maka berlanjut ke eksplorasi pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan pengambilan sampel tanah, batuan, air, dan lain-lain untuk menentukan komposisi kimia mineral. Tujuan dari eksplorasi pendahuluan ini yaitu untuk mempersempit lokasi target dan mendapatkan perkiraan awal jumlah dan kualitas mineral yang terkandung dalam area tersebut. Selanjutnya yaitu eksplorasi rinci. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengoboran dalam atau deep drilling dan melakukan pengambilan inti sampel batuan atau core sample untuk mendapatkan struktur geologi yang akurat. Tujuan dari eksplorasi rinci ini yaitu untuk mendapatkan data sebaran, ketebalan, dan kualitas mineral yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi cadangan. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan perhitungan cadangan mineral dengan memperkirakan volume dan
memperkirakan volume dan eh, kadar yang terkandung dalam mineral yang layak ditambang. Studi kelayakan ekonomis dan teknis dilakukan untuk mengetahui apakah pengembangan tambang ini bisa dilakukan dengan eh, keuntungan yang memadai. Sekian. Baik, setelah kita membahas sebelumnya terkait definisi dan apa itu eksplorasi, selanjutnya saya akan membahas terkait metode yang digunakan dalam eksplorasi. Dalam metode eksplorasi terdapat dua jenis. Pertama, metode eksplorasi secara tidak langsung yang melakukan pengamatan tanpa kontak fisik, yaitu meliputi geokimia, geofisika, maupun remote sensing atau pengenalan jauh. Kemudian yang kedua itu metode secara langsung dengan melakukan sampling, uji parit maupun uji pengoboran pada suatu endapan, yaitu secara kontak langsung. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat diketahui bahwa eksplorasi secara langsung lebih mahal dibandingkan eksplorasi tidak langsung. Sekian. Ada dua jenis teknik eksplorasi dalam dunia pertambangan, yaitu eksplorasi geofisika dan eksplorasi geokimia. Materi yang akan saya bahas adalah eksplorasi geofisika. Jadi, eksplorasi geofisika adalah eksplorasi yang dilakukan berdasarkan perbedaan sifat fisik dari mineral, batuan, dan biji suatu endapan atau cebakan yang diukur. Secara umum, eksplorasi geofisika dibagi menjadi dua macam, yaitu metode aktif dan metode pasif. Metode aktif ini meliputi metode geolistrik, metode elektromagnetik, dan metode seismik. Metode-metode ini dilakukan dengan cara memberikan gangguan arus listrik berupa tegangan ke bawah permukaan bumi. Kemudian, metode pasif ini meliputi metode gravitasi dan metode magnetik. Metode ini dengan mendeteksi anomali-anomali yang terdapat di alam. Kemudian, untuk endapan nikel latorit, metode geofisika dapat dilakukan dengan yang pertama adalah metode magnetik. Metode ini memanfaatkan medan magnet dari kandungan mineral magnetik yang ada dalam batuan, sehingga metode ini efektif untuk dilakukan pada endapan nikel latorit. Akhirnya, metode geofisika selanjutnya dalam eksplorasi nikel adalah metode geolistrik. Metode ini mengukur tingkat resistensi batuan terhadap arus listrik. Dalam eksplorasi nikel, metode geolistrik digunakan untuk mengidentifikasi letak dari endapan nikel. Endapan nikel memiliki tingkat resistivitas yang berbeda dengan lapisan-lapisan di sekitarnya, sehingga dengan metode geolistrik dapat mengidentifikasi batuan-batuan endapan nikel pada daerah tersebut. Metode geolistrik juga dapat melakukan pengukuran terhadap struktur geologi dengan lebih jelas dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode geofisika selanjutnya adalah metode elektromagnetik. Metode elektromagnetik mengukur respon listrik terhadap mineral-mineral yang berada dalam tanah. Dengan gelombang elektromagnetik, gelombang ini dapat mengidentifikasi mineral-mineral berharga seperti nikel laterit yang terdapat di dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, dan saya akan membahas tentang gravitasi tidak berkaitan dengan ground penetrating radar atau GPR. Tetapi GPR merupakan metode geofisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memasukkan gambar bawah permukaan. GPR bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dari antena, kemudian memantulkan gelombang tersebut ke dalam objek dan objek yang tersembunyi di dalam tanah. Pantulan gelombang ini kemudian dikumpulkan menjadi data yang menghasilkan citra bawah permukaan. GPR memiliki banyak aplikasi, diantaranya menemukan kuburan rahasia dan bukti yang terkubur, deteksi ranjau, menemukan lubang bor, menemukan kualitas bawah tanah, menentukan area yang cocok, mendeteksi tulangan, mendeteksi pipa utilitis di perkerasan jalan, dan yang terakhir GPR beroperasi dalam rentang frekuensi antara 10 MHz hingga 2,6 GHz. Sekian hasil presentasi saya lanjutkan ke teman saya. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu geokimia. Nah, dalam konteks secara umum, geokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang
keberadaan dari suatu unsur yang terdapat di balik sistem geologi itu sendiri. Nah, untuk setiap kegiatan eksplorasi geokimia itu mencakup ada 3, yaitu yang pertama adalah sampling, kedua analisis, dan ketiga interpretasi. Nah, berikutnya, apa itu soil sampling? Nah, soil sampling atau yang sering disebut sebagai pengambilan sampel adalah proses pengambilan sampel tanah di suatu lahan atau area tertentu dengan tujuan yaitu untuk menentukan status nutrisi pada tanah dan juga untuk mengumpulkan sampel representatif secara akurat untuk menentukan variabilitas tanah di area tersebut. Nah, untuk cara pengambilan sampelnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengambil sampel dengan beratnya dipisahkan masing-masing antara 0,25 sampai 0,5 kg. Nah, untuk alatnya itu bergantung pada jenis dan kelembapan pada tanah itu sendiri. Tapi yang paling sering umum digunakan adalah misalnya skop, yaitu yang paling mudah. Nah, selanjutnya sampel yang sudah diambil itu dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukurannya yaitu sekitar 6 sampai yang paling tinggi itu adalah 24 inch. Nah, kemudian setelah sampel tersebut dibagi menjadi beberapa ukuran, sampel itu akan dimasukkan ke dalam ember yang sudah disediakan, kemudian dicampur, dijemur, dan terakhir itu dimasukkan ke dalam kantong sampel yang sudah dipisah. Oke, mungkin demikian itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam eksplorasi geokimia dikenal dengan beberapa metode survei. Nah, di sini kita akan membahas mengenai survei batuan atau sampling. Nah, survei batuan itu merupakan survei yang dilakukan pada tahap akhir eksplorasi geokimia pada dapat nikel, yang dimana lokasi pengambilan sampelnya itu terdapat di trench, drill holes, pit, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuannya itu untuk menangkap dispersi kimia primer dari suatu mineral. Dispersi kimia primer itu merupakan suatu proses di mana unsur-unsur yang terdapat di dalam mineral atau batuan terdistribusi dan tersebar akibat proses geologi dan proses kimiawi yang terjadi di dalam batuan induk di bawah kerak bumi. Nah, kemudian tujuannya juga untuk analisis kimia mineral yang dilakukan di dalam laboratorium dengan menggunakan alat XRD, XRF, AAS, dan lain-lain. Nah, kemudian cara pengambilan sampel pada metode survei batuan itu dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama itu graph sampling, kemudian yang kedua itu chip sampling, yang ketiga itu bulk sampling, dan yang keempat itu adalah channel sampling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait water sampling dan deep soil sampling. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah water sampling. Jadi water sampling ini merupakan salah satu proses yang umum dilakukan dalam proses eksplorasi nikel. Nah, jadi water sampling ini merupakan proses analisis terhadap air dari berbagai sumber, misalnya seperti sungai, danau, laut, dan air tanah. Dan tentunya ini memiliki tujuan tertentu, misal seperti untuk tujuan penelitian terhadap lingkungan, tujuan untuk penelitian terhadap kualitas air, pencemaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk water sampling ini sendiri kita bisa bedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama ada yang namanya graph sampling, kemudian yang kedua ada composite sampling, yang ketiga ada depth specific sampling, dan yang terakhir ada continuous sampling. Nah, tentunya dalam penentuan jenis yang akan kita gunakan nantinya itu kita sesuaikan dengan bagaimana kebutuhan dan kondisi nantinya. Kemudian untuk alat yang digunakan dalam water sampling ini sendiri itu yang paling adalah seperti water sampler, kemudian ada pH meter, conductivity meter, kemudian ada dissolved oxygen meter, kemudian juga ada filter
filter membran. Nah, jadi itu beberapa alat yang paling umum digunakan dalam proses water sampling. Nah, jadi itu terkait water sampling. Kita sekarang beralih ke deep soil sampling. Nah, sama halnya dengan water sampling tadi. Nah, jadi deep soil sampling ini juga merupakan salah satu proses yang umum dilakukan dalam eksplorasi nikel. Nah, di mana deep soil sampling ini merupakan proses pengambilan data terkait tanah, yang mana sampel tanah ini kita ambil dari kedalaman yang cukup signifikan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana kandungan mineral dan juga unsur-unsur kimia lainnya yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk deep soil sampling ini sendiri itu bisa kita bedakan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada grid sampling, kemudian yang kedua ada transect sampling, dan yang terakhir ada random sampling. Nah, sama halnya tadi, dalam pemilihan jenis yang akan kita gunakan ini, tentu kita harus situasikan dengan bagaimana kebutuhan dan kondisi nantinya. Untuk alat yang digunakan dalam deep soil sampling ini sendiri, itu yang paling umum adalah yang pertama ada auger bore, kemudian yang kedua ada drill rigs, yang ketiga ada Shelby tube sampler, dan yang terakhir ada percussion hammer sampler. Nah, jadi Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi nikel menggunakan metode halogen dan geokimia permukaan. Nah, di sini kita bisa mengetahui unsur kimia dari halogen dan dua cara metode, yaitu metode halogen untuk eksplorasi nikel dan geokimia untuk eksplorasi nikel. Yang pertama metode halogen eksplorasi nikel, yaitu unsur dari fluorin dan klorin dapat sebagai penanda untuk geokimia dan teknik eksplorasi mineral, dan juga bisa digunakan untuk nikel. Sedangkan geokimia lebih berfokus kepada material dan mineralisasi di permukaan tanah termasuk nikel. Sekian dari saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode biogeokimia dan metode auger. Dua metode ini merupakan dua metode yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi kandungan nikel yang dapat dilakukan secara efisien. Untuk metode biogeokimia sendiri merupakan metode yang memanfaatkan media tanaman yang memiliki kemampuan untuk menyerap logam. Nah, dari tanaman tersebut nanti akan dilakukan analisis apakah pada daun untuk dilakukan analisis untuk mengetahui kandungan nikel yang ada pada daun tersebut, sehingga tidak lagi dilakukan kontak langsung dengan tanah seperti pengeboran. Kemudian untuk metode auger sendiri merupakan metode pengeboran, namun dilakukan dengan kedalaman yang dangkal. Metode nanti ini dilakukan pengambilan sampel tanah untuk mengidentifikasi atau menganalisis kondisi tanah atau kandungan yang terdapat pada tanah di dalam permukaan tanah tersebut. Sekian dari saya. Halo teman-teman, pembahasan sebelumnya sudah cukup jelaskan terkait mulai dari genesis, pemanfaatan nikel, juga bagaimana eksplorasi pada nikel itu diterapkan seperti pada geokimianya dan juga metode secara geofisika. Nah, kali ini saya akan sedikit sampaikan perusahaan-perusahaan besar mana saja yang menggunakan metode eksplorasi ini. Nah, di sini ada dua perusahaan besar yang sudah menggunakan metode eksplorasi nikel menggunakan metode geokimia dan tentunya juga geofisika. Nah, beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT Vale Indonesia dan PT Aneka Tambang, atau mungkin yang teman-teman kenal PT Antam, itu telah menerapkan dua metode ini. Mereka telah menerapkan metode ini di wilayah yang berpotensi memiliki kandungan nikel yang cukup banyak, seperti di Sorowako, Sulawesi, bahkan sampai Halmahera. Nah, PT Vale sendiri
telah mengidentifikasi cadangan dari nikel laterit di wilayah Sorowako, teman-teman. Operasinya tentunya difokuskan pada pengembangan dan pengolahan nikel laterit yang tentunya menjadi bahan baku penting untuk produksi stainless steel dan juga bahan baku pembuatan baterai listrik. Nah, kemudian bagaimana dengan PT Antam sendiri? Nah, PT Antam juga telah berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan sejumlah besar deposit nikel laterit di wilayah Halmahera, dan juga salah satunya di wilayah Kelaka, teman-teman. Nah, ini sangat mendukung operasi mereka. Nah, di samping itu eksplorasi nikel sulfida juga terus dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya yang lebih dalam dan tentunya harus bernilai ekonomis lebih tinggi. Nah, kedua perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri pertambangan di Indonesia, bahkan global. Nah, mereka akan terus melakukan dan menerapkan metode ini sampai mereka memungkinkan untuk melakukan eksplorasi yang lebih tepat, lebih efisien, mengurangi resiko, dan memaksimalkan pengembangan sumber daya. Nah, selain itu, penggunaan teknologi modern dalam eksplorasi membantu mereka dalam mendukung keberlanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan juga tentunya meningkatkan efisiensi operasional. Nah, akhirnya melalui penerapan dua metode ini, perusahaan tambang di Indonesia dapat diidentifikasi cadangan nikel yang besar untuk mendukung permintaan pasar global.